Jujur gue kaget King Indo kalah lawan Cina bre. Padahal gue udah FOMO banget ngebuat story di WA. Ternyata malah kalah anjir. Padahal pemain bagus, pelatih oke, mental juga udah ready. Kok bisa-bisanya kalah sama tim yang gawangnya pernah dijebol Jepang? Tapi tenang, walaupun optimisme buat masuk Pildun agak sedikit menurun, tapi kesempatan masih ada bro. Gas lah. Oke bre, setelah beberapa hari yang lalu terakhir gue ngebuat video, akhirnya gue ngebuat video lagi. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas tentang kenapa timnas bisa kalah dari Cina. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe lah. Subscribe, gak usah belit-belit subscribe. Nah, jadi kenapa timnas Indonesia atau King Indo bisa kalah dari yang namanya Cina? Nah, dari pertandingan ini gue baru nyadar bahwasanya keinginan itu mengalahkan segalanya. Keinginan alias kemauan gitu. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Bisa kita lihat sendiri kan, dari statistik pertandingan tadi malam itu jauh sekali dari apa yang kita lihat atau skor yang kita lihat gitu bre. Dan di sini menurut gua memang bukan salah pemainnya, apalagi salah dari pelatihnya, tapi karena Cina memiliki mentalitas atau keinginan yang sangat besar buat memenangkan sebuah pertandingan. Terlepas dari bagaimana bagusnya permainannya atau jeleknya permainannya, faktanya Cina menang sih. Dan salah satu hal yang buat dicontoh dari pertandingan malam kemarin adalah menurut gue poinnya adalah kemenangan. Walaupun ya di sisi lain memang permainan yang bagus ya itu perlu, tapi kalau melihat kesempatan yang tadi malam harusnya ya yang penting menang gitu lah ya. Selain itu, hal yang bisa mempengaruhi kemenangan Cina tadi malam adalah line up. Kenapa line up? Karena dari beberapa pertandingan terakhir ada yang menang, ada yang seri gitu. Gue lupa. Nah, intinya pada line up pertandingannya atau starter itu apa namanya, gue agak lupa namanya. Intinya pemain-pemain yang dimainkan pada awal pertandingan itu kenapa ya harus dirubah-rubah? Kalau emang udah bagus ngapain dirubah-rubah kan? Ya entah itu kebetulan atau gimana, tapi kenapa harus seperti kemarin gitu? Kan bisa pakai pemain-pemain yang di pertandingan sebelumnya kita mainkan lagi dengan cara yang sama gitu. Dan kenapa juga Pak Sintayong ini harus bereksperimen terus-menerus, padahal ya kemarin kan udah cukup gitu lah ya, udah sangat-sangat cukup. Kenapa sih masih belum puas? Vaksin, ayolah vaksin, mainkan seperti yang kemarin-kemarin gitulah. Walaupun kita melihat dari statistik pertandingannya ya ball position dan apalah itu yang persen-persen lainnya Indonesia jauh lebih unggul, tapi nggak bisa kita pungkiri memang skor menjadi penentu daripada kemenangan sebuah pertandingan ya. Mau gimana lagi ya kan, intinya skor lah ya. Kesempatan nggak datang dua kali, vaksin. Ayolah vaksin. Dan hal selanjutnya yang sangat-sangat mempengaruhi kenapa Indo bisa kalah dari yang namanya Cina adalah terlalu meremehkan dan terlalu menganggap sepele. Ya mungkin meremehkan enggak gitu ya, tapi terlalu santai gitulah, terlalu berleha-leha. Padahal kita tahu sendiri mentalitas Cina. Ya kalau di Indo gitu ya, mentalitas Cina gitu, mereka bakal ngelakuin berbagai cara buat mendapatkan uang gitu. Kalau orang-orang Cina yang jualan gitu ya, entah itu untung sedikit atau rugi sedikit banyak ya, intinya mereka sangat bekerja keras. Apalagi kalau melihat perkembangan persepak bolaan perbal-balannya King Indo akhir-akhir ini, ya sudah pastilah Cina kepengen menang dong. Walaupun permainannya lebih bagus Indonesia, tapi kalau skor akhirnya ya seperti yang kemarin itu ya gimana? Cina tetap saja menang. Tapi tenang saja, King Indo masih ada di hati para pecinta bola di Indonesia yang dukungnya pas menang aja goblok sih menurut gue. Nah lalu gimana dong caranya buat King Indo bisa menang di pertandingan-pertandingan selanjutnya? Nah ini nih menurut gue yang harus kita perbaiki terlebih dahulu. Atau yang pertama-tama adalah mindset. Kenapa mindset? Kalau kita sudah punya mindset, kita sudah punya keinginan yang sangat kuat buat memenangkan sebuah pertandingan, ya kun fayakun, pasti
menang lah. Ya menurut gue emang gitulah yang harus kita perbaiki. Pertama ya mindsetnya dulu, tidak boleh meremehkan atau menganggap sepele, karena bisa saja orang yang kita remehkan atau kita anggap sepele malah justru menjadi bumerang buat kita gitu. Kadang-kadang emang seperti itu sih. Ya walaupun pemain sudah bagus, strategi sudah bagus, pelatihnya oke, tapi yang jelas ya kembali lagi ke filosofi Jawa sih. Wong bejo itu mengalahkan segalanya. Wong bejo kak, wong apa ya, gue lupa ya, wong kong ini. Ya intinya gitulah ya. Terus selain itu, caranya buat King Indo bisa menang lagi adalah, nah kita kan di pertandingan-pertandingan sebelumnya udah ngeliat nih starter pemain gitu ya, yang bisa dibilang bagus gitu lah pas ngelawan Keren kemarin, walaupun si botak agak sedikit nyebelin gitu ya, dan pas ngelawan negara-negara sebelumnya gitu bagus gitu ya. Ya kita pakai lah Pak kayak gitulah, jangan eksperimen terus gitu. Padahal ini kesempatan ya udah di depan mata banget gitu buat kita masuk ke Pilgub. Yang penting kan ngejar angka dulu ya, ngejar skornya dulu ya. Masalah permainan bagus ya menurut gue itu bisa menyesuaikan sih. Dan yang terakhir, caranya buat King Indo bisa menang adalah mereka para pemain harus sama-sama menurunkan ego mereka buat cari muka. Menurut gue cari muka lah, nomor ke 25 atau nomor ke 126 atau nomor ke berapa gitu lah ya. Turunin ego. Kenapa gue bilang turunin ego? Kalau nggak turunin ego ya jadinya dapat bola langsung kedua ya, jadinya kan ya gimana mau bagus ya, lawang masih egonya masing-masing, masih cari muka sendiri-sendiri. Dan kemarin gue juga sempat ngelihat ada satu video bahwa pemain Indonesia itu terlalu overpriced, harganya terlalu mahal, jadi mereka terlalu nyaman dan buat mereka akhirnya ya skill nggak berkembang, tapi ya emang penghasilannya besar, tapi ya yuk gimana ya. Oke, mungkin itu aja yang mau gue sampaikan di video kali ini. Mungkin video kali ini tidak lengkap dan agak ngawur dan agak terlalu bercanda. Bukan agak lagi, tapi terlalu banyak bercandanya. Dan kalau misal kurang lengkap, ada yang pengen nambahin atau pengen ngeritik gue, silahkan seperti biasa kirim dari komen kalian di kolom komentar. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Ngapain nggak subscribe, nonton aja. Oke, gue Wirjanto, sampai jumpa di video berikutnya. Yes.